Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini berjudul Pengalaman Bersama Roh Kudus. Adapun firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Charles Finney adalah salah seorang tokoh kebanggaan rohani Amerika Serikat pada abad ke-19. Ketika Finney menjadi pemimpin kaum muda gerejanya di New York, ia dituduh oleh teman-temannya belum bertobat. Hal ini merisaukan hatinya. Maka ia mengembara ke hutan-hutan beberapa waktu lamanya. Di situ ia berdoa dengan suara yang sangat keras, dan ia mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Pengalaman rohani ini kelak akan menentukan perjalanan kehidupan ia selanjutnya, serta pandangannya tentang pertobatan. Ia sendiri mengatakan bahwa ia telah mengalami baptisan Roh Kudus. Sekujur tubuhnya seperti disengat oleh aliran listrik, dan ia dipenuhi dengan cinta kasih yang luar biasa. Sesudah mengalami pengalaman rohani ini, Finney mencurahkan waktunya dengan berkhotbah. Ia mengadakan kebanggaan rohani di beberapa kota di negara bagian New York hingga ia meninggal. Murid-murid Tuhan Yesus juga mempunyai pengalaman yang luar biasa dengan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga, maka murid-muridnya 120 orang banyaknya berdoa di ruang atas tempat mereka menumpang di Yerusalem. Mereka menerima curahan Roh Kudus. Ada lidah-lidah api yang hinggap di atas murid-murid Tuhan Yesus, dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak pelajari sebelumnya. Hal ini menyebabkan keheranan bagi orang-orang Yahudi yang saat itu sedang menghadiri perayaan hari Pentakosta di Yerusalem. Sebab mereka mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa-bahasa mereka. Sebagian dari mereka bahkan menyindir murid-murid tersebut sebagai orang-orang yang mabuk oleh anggur. Tetapi Petrus menjelaskan bahwa apa yang mereka alami adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama tentang Roh Kudus. Ia berkhotbah kepada orang-orang Yahudi tersebut. Hasilnya, ada 3.000 orang yang bertobat pada hari itu. Hasil dari dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus dan teman-temannya diberi keberanian untuk bersaksi kepada orang banyak. Padahal beberapa hari sebelumnya, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, mereka mengurung diri di rumah karena takutnya terhadap orang-orang Yahudi. Tetapi setelah mereka mengalami kuasa Roh Kudus, mereka berubah 180 derajat. Di samping itu, mereka juga semakin mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Itulah sebabnya mereka terus-menerus bersaksi kepada orang banyak. Walaupun para pemuka Yahudi telah melarang mereka dengan keras, bahkan sampai memenjarakan Petrus dan Yohanes, serta membunuh Yakobus. Namun mereka tidak gentar. Mereka bersaksi tanpa takut, bahkan hingga mati martir. Adalah baik jika kita punya pengalaman yang spektakuler tentang Roh Kudus dan mengalami manifestasi kuasanya. Tetapi lebih daripada itu, hidup kita juga harus mengalami perubahan. Semakin cinta Tuhan, giat melayani, dan terbeban bagi jiwa yang terhilang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidupku mengalami perubahan dan memberikan buah.
Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.